Itu Pak. Oke, siap. Ya. Oke, siap. Nanti Nah, untuk warga cuan semuanya yang mau berkunjung silahkan hubungi Mas Ferry. oke, siap, siap, Ya, siap. oke. Nah, Ya, oke. ini menarik sih Pak tadi terkait pertanyaan awal itu menggabungkan analisa fundamental dengan analisa teknikal. Mungkin teman-teman IDX NTB di sini bertanya nih Pak terkait dengan rasio-rasio keuangan atau enggak analisa fundamental yang paling sering digunakan ini sama komunitas saham rakyat itu Pak. Bagaimana? Oh ya, kalau misalnya kami sendiri sih sebenarnya kami itu apa selalu kayak ngasih tahu bahwa kalau misalnya mau analisa fundamental, sebenarnya intinya itu apa cuma ada tiga gitu kan ya. Yang pertama itu perusahaannya itu sehat, yang kedua perusahaannya itu untung, dan kedua ketiga itu perusahaannya itu tumbuh gitu. Jadi kalau misalnya kita misalnya perusahaannya sehat itu seperti apa, nah pasti kita harus lihat nih, ini utangnya itu gede atau enggak ya. Jadi kayak misalnya rasio utangnya itu bagus atau enggak gitu kan. Berarti kalau misalnya rasio utang itu kan berarti kan kita bisa mencamanya atau mencarinya dengan debt to equity ratio kan itu kan ya, DER gitu kan ya. Nah, setelah itu kalau misalnya perusahaannya untung itu kita itu bisa mencarinya seperti apa gitu. Baru kita bisa lihat nih, oh ternyata kayak misalnya gross profit marginnya atau GPM-nya itu tebal nggak sih, gede nggak sih gitu kan ya. Baru kalau misalnya laba operasionalnya itu nanti untuk perusahaan itu bagus atau enggak gitu ya. Setelah itu kita lihat juga apa namanya laba bersih terhadap pendapatannya atau NPM-nya gitu. Nah setelah itu mungkin yang apa namanya juga dipakai juga pastinya kita akan mencari nih ROE dan ROA-nya untuk setiap perusahaan itu ini kira-kira bagus nggak nih gitu kan ya dari tahun ke tahun kan ya itu tumbuh atau tidak gitu kan. Kalau misalnya mungkin ROA-nya itu sekitar 10% atau 15% dan itu bertumbuh, nah berarti oh ya ini perusahaannya mungkin bagus, nah, gitu kan, untuk kita koleksi gitu kan. Nah setelah itu tentunya juga kita harus melihat dari valuasinya gitu dan kita mengusahakan valuasinya itu cukup murah untuk nanti kita bisa mendapatkan potensi keuntungan yang sangat baik ke depannya. Oke, ya jadi udah kejawab mungkin Pak nih dari rasio-rasio keuangan, kemudian juga yang tadi terkait dengan return on asset, return on equity Pak ya, terkait dengan Ya, rasio-rasio keuangan betul yang sekali, itu dilihat. penting sekali ya. Iya. Oke, nah mungkin untuk yang analisa teknikalnya nih Pak, teman-teman EDX NTB penasaran yang paling sering digunain sama saham rakyat itu analisa teknikal indikator apa Pak atau pattern atau apa gitu Pak? Kalau misalnya kita sih sebenarnya suka ngelihat kayak misalnya saham-saham tuh yang lagi top chart tuh, yang lagi perform. Misalnya contohnya kayak kemarin-kemarin tuh kayak saham-saham batu bara tuh kan ya. Nah, jadi Oke. kita maksudnya apa namanya adalah masuk-masuk di situ kan ya. Oh ini lagi bagus nih pokoknya nih. Nah, pokoknya kalau Mm-mm. misalnya indikator yang kita pakai sih sebenarnya biasanya tuh dia pakai exponential moving average kan ya. Jadi Mm-mm. mungkin ya EMA 21 atau 34 itu sudah cukup bagus bahwa itu menandakan oh ini apa sahamnya itu sedang agak cukup kencang untuk dia melakukan apa namanya continuation atau kelanjutan. Nah, seperti itu sih. Mm-mm. Biasanya kami pakai itu semua gitu. Oke, jadi udah lengkap nih Sobat EDX NTB insight-nya terkait tadi udah jelasin fundamental cara ngelihatnya kayak gini, kemudian juga technical biasanya dilihat dari sini gitu. Nah, mungkin nih pertanyaan yang Iya, betul. paling sering ditanyain oleh teman-teman semuanya Pak di EDX NTB terkait dengan Iya. sektor di akhir tahun nih Pak. Tadi kan mereka udah tahu nih Waduh. Ya, 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 fundamental, ya. teknikal. Nah, sekarang sektor yang Sobat EDX NTB itu perlu perhatiin Pak itu di awal tahun ini, di akhir tahun maaf, ya akhir tahun ini sektor apa saja sih Pak gitu? Nah, oke nih, ini menarik ya. Jadi kalau misalnya di akhir tahun itu kan kita kan pasti kenal ya namanya window dressing gitu kan ya. Jadi Iya, kayak misalnya apa namanya perusahaan itu ngebuat laporan keuangan secakap mungkin lah supaya manajer investasi itu nanti mau berinvestasi ke perusahaan-perusahaan mereka. Nah, jadi kalau concernku itu adalah nanti kita cari saja perusahaan-perusahaan yang mau melakukan window dressing gitu. Cuman kan karena kalau misalnya sektor sekarang itu kan yang dari awal tahun itu bagusnya adalah batu bara, jadi kemungkinan sektor-sektor batu bara ini akan melakukan window dressing lagi pada tahun ini gitu.
Sehingga nantinya ke depannya itu mungkin tahun 2023 akan tetap diminati oleh investor seperti itu sih gitu. Jadi yang pertama itu adalah batu bara, baru yang kedua itu adalah yang aku melihat bahwa adalah basic consumer non cyclical itu juga apa namanya bagus untuk kita masuk gitu ya. Karena kalau misalnya kita tahu nih bahwa sebenarnya kan kalau misalnya tanggal 16-17 ini kan sedang ada kan apa rapat gubernur BI kan ya untuk apa Iya, menentukan iya, bahwa suku bunga Indonesia itu bakal naik atau enggak gitu kan. Nah, jadi iya. kalau misalnya pun apa namanya suku bunga itu pun harus naik, berarti kalau misalnya kita melirik untuk basic consumer itu mungkin itu tetap ada apa namanya kemungkinan untuk dia tetap diminati oleh investor gitu karena juga kebutuhannya itu pasti akan dibutuhkan oleh para semua orang di Indonesia seperti itu sih. Nah begitu juga kalau misalnya yang kemarin itu ada kalau nggak salah tuh saham sektor dari teknologi yang sempat naik sedikit gitu. Cuman mungkin kita harus lihat lagi tuh itu apa namanya akan lanjut naik atau enggak kita nggak tahu ya mudah-mudahan apa namanya nanti ada insight baru sih di saham teknologi sih seperti itu sih Mas Ferry. Oke, ya jadi Sobat Iya, EDX NTB nih tinggal riset, tinggal kalau males riset itu tinggal join aja di Saham Rakyat, nanti dikasih insight-insight lebih lanjutnya ya Pak ya, seperti itu. betul. Nah, nanti kalau kita itu punya namanya kolom grup chat. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau tanya analisa-analisa, nanti analis-analis kita itu akan ngejawab dengan teman-teman di grup chat itu. Gitu. Nah, gitu. Nanti kita Oke, usahakan pasti akan menjawabnya dengan analisa yang terbaik, teman-teman. Seperti itu sih. iya, iya Pak. Nah, tadi nih dibahas terkait dengan cara meng-create pabrik uang, kemudian juga analisa-analisa yang digunakan, manajemen portofolio. Nah, tapi teman-teman Sobat IDX NTB ini Pak, kalau kebingungan itu cara join ikut komunitas saham rakyatnya itu seperti apa, dan juga mungkin teman-teman bingung nih fasilitas-fasilitas yang bakal didapetin nih kalau join Pak. Oh ya, jadi kan kalau misalnya dulu itu kan kita memang berkembangnya dari Instagram kan ya. Jadi mungkin kalau misalnya Instagram itu kita masih jalan sebenarnya, teman-teman mungkin bisa nanti follow kita di Instagram itu @sahamrakyat. Nah, jadi kalau misalnya untuk nanti di aplikasinya nih, apa namanya teman-teman semuanya, ya teman-teman itu akan difasilitasi dengan apa namanya ada yang namanya kita apa ada webinar gratis yaitu hari hari Selasa dan juga hari Kamis nah gitu. Jadi hari Selasa dan hari Kamis itu pukul 3 sore itu kita punya webinar gratis. Nanti itu apa namanya saya dan kawan-kawan itu akan membawakan webinar gratis kepada teman-teman di sini. Begitu juga tadi kita apa ada rekomendasi saham yaitu seperti kayak ide cuan itu untuk teman-teman di sini mungkin untuk perlu apa insight untuk cari saham apa ya yang bagus nah kita tuh punya rekomendasinya di situ. Yang tadi kecup atau kelompok cuan pilihan. Nah, begitu juga kita ada EIPO loh. EIPO itu nanti apa adalah saham-saham itu yang kira-kira yang mau IPO itu apa aja sih gitu ya. Nah, jadi kita itu apa nanti bisa ngelihat kira-kira nih ya apa namanya IPO-nya itu bagus atau enggak. Nah, seperti itu nanti di saham rakyatnya. Begitu juga ada fitur artikel dan juga fitur-fitur news yang kita mungkin sediakan untuk teman-teman di sini kalau teman-teman menggunakan aplikasi saham rakyat. Aku kira seperti itu sih Mas Ferry. Oke, jadi Ya. sangat lengkap banget ya Pak terkait dengan fitur, kemudian juga apa namanya tadi ada news-newsnya, ada juga perusahaan-perusahaan yang mau Webinar. IPO, itu lengkap ya semuanya Pak Ya, ya. betul. Betul Oke, sekali Mas Ferry. nah jadi buat sobat EDX NTB yang bingung atau mau belajar, itu langsung aja nanti DM ke Saham Rakyat, biar teman-teman bisa lebih mendalam. Kalau kita di sini kan Pak memberikan insight gambaran besar ya Pak terkait dengan analisa dan yang lain-lainnya Pak. Kalau lebih detailnya monggo buat teman-teman semuanya bisa langsung kontak dari Saham Rakyat Pak ya. Iya. Iya, Oke. betul sekali. Betul sekali. Ya, jadi nih Pak, teman-teman juga biar merasa apa namanya lebih interest, lebih tertarik,
atau lebih semangat lagi nih buat memulai, buat yang belum mulai investasi, dan juga buat teman-teman yang Ah, udah mulai nih Pak, mungkin mereka pasti punya satu pertanyaan Pak nih, terkait dengan oke. prospek investasi di pasar modal ke depannya. Jadi bukan cuma akhir tahun nih Pak, tapi di tahun-tahun selanjutnya itu prospeknya seperti apa Pak? Oke Mas Ferry, apa namanya? Mungkin tadi apa seperti yang aku udah ulas ya Mas Ferry ya. Bahwa sih sebenarnya para ekonom-ekonom kita itu sebenarnya juga sangat optimis sih sebenarnya pasar modal Indonesia di tahun 2023 itu juga masih sangat diminati oleh masyarakat-masyarakat dalam negeri maupun luar negeri gitu kan ya. Kan kalau misalnya kita tahu bahwa mungkin indeks-indeks mungkin di Asia ataupun juga global itu juga sedang mengalami keterpurukan gitu kan. Jadi mungkin apa namanya asing juga sebenarnya banyak masuk ke kita dan juga apa investor lokal juga pasti banyak melakukan gitu transaksi di pasar modal juga optimisme saya di tahun mendatang itu bahwa pasar modal Indonesia itu akan semakin banyak diminati dengan para investor begitu juga nantinya apa namanya akan ada mungkin perbaikan dari sektor-sektor finansial ataupun banking gitu ya ke depannya dari pemulihan resesi global ini sih sepertinya seperti itu sih Mas Ferry ya. Oke, jadi udah lengkap nih ya semuanya Pak. Insight dari saham rakyat buat Sobat EDX NTB. Jadi ini sebagai bentuk edukasi kami nih Pak dari IDX NTB untuk selalu memberikan Oke. edukasi kepada para investor ataupun calon investor nih biar mereka semua merasa aman berinvestasi di pasar modal, dan yang penting dan utama tidak terjerat dalam investasi bodong ya Pak, terkait yang Iya, betul sedang sekali. banyak. Betul sekali. Soalnya banyak tuh Pak yang Iya. sekarang kan lagi banyak ngetren yang investasi bodong di mana-mana. Itu Iya, kita betul komitmen sekali. untuk selalu mengadakan edukasi seperti ini contohnya, dan juga nanti buat Iya. sobat IDX NTB yang pengen mau belajar investasi lebih dalam lagi, itu kita di Instagram kami ada link tree, itu teman-teman bisa ikut sekolah pasar modalnya, kemudian juga apa namanya, follow dari sosial media EDX NTB tuh banyak banget tuh terkait dengan cara ngelihat laporan keuangan. Mungkin tadi yang Bapak jelasin juga teman-teman bisa lihat di IDX NTB di sosial media kami. Gitu sih Sobat IDX NTB. Dan mungkin nih puncak live Instagram kita Pak ya. Oke, sebentar ya Mas Ferry. Mohon maaf ini apa namanya? Sepertinya audioku terputus sebentar ya Mas Ferry ya. Maaf. Oh iya ya, iya Maaf Pak ya. sekali sebentar. Oke. Halo, apakah suaraku bisa terdengar, Mas? Iya, terdengar jelas Pak. Di terdengar jelas Pak. Halo. Oh, terdengar Iya, jelas ya. Oh halo. ya, sore tadi. Iya. Iya, tadi Oke. ada terputus sedikit. Oke. Oh iya Oh, Pak. Iya. oke, sorry Mas Ferry bisa diulang, maaf Mas tadi gimana? Sorry. Oke, jadi ini sebagai pertanyaan terakhir nih Pak untuk menutup live Instagram kita sebelum teman-teman Oke, udah mulai action nih di sesi kedua market kita oke. pada siang hari ini Pak, terkait dengan mungkin lebih ke mindset sih Pak, lebih ke mindset itu biar teman-teman konsisten nih dari investasi di pasar modal, tidak ter apa namanya, tidak punya kayak bisikan-bisikan gitu Pak terkait dengan menawarkan investasi yang lebih tinggi returnnya, kemudian juga Oke. kalau teman-teman lagi ngalamin kerugian nih Pak tidak langsung dalam tanda kutip nih langsung kapok gitu. Nah, cara Ah, untuk ah, punya ah. mindset seperti konsistensi itu bagaimana Pak? Mungkin buat Sobat Indeks NTB nih, insight terbaru. Oh iya, apa namanya? Ya kalau misalnya dari aku, kalau misalnya kita mau konsistensi, bahwa kita tuh harus selalu berpikir bahwa di saham itu pastinya ada resiko sih, sepertinya apa seharusnya yang kita akan terima gitu. Tapi kan ada apa namanya potensial keuntungan yang akan kita dapatkan di balik resiko itu gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita mau apa namanya dapetin sebuah
keuntungan yang besar, tentunya saja itu semua harus dibarengi dengan mungkin resiko yang cukup besar. Nah, seperti itu. Jadi misalnya teman-teman di sini jangan takut untuk berinvestasi gitu. Karena kalau misalnya teman-teman nanti tekuni dan juga misalnya makin belajar juga pasti nantinya juga akan mendapatkan hasil yang baik di pasangan modal itu sendiri. Nah, habis itu yang kedua itu kalau misalnya untuk kita bisa menghalau nih investasi bodong gitu kan yang iming-imingnya itu banyak gitu kan ya. Kalau misalnya kita apa namanya lihat itu, nah itu kita berpikir saja. Jadi kalau misalnya suatu aset investasi itu yang ditawarkan returnnya terlalu besar, itu biasanya itu investasi yang tidak benar gitu. Jadi kalau misalnya mereka mengiming-imingi oh ini 1 bulan bisa 20%, 1 bulan bisa 30%, nah itu sebaiknya teman-teman nanti dulu, jangan dulu untuk ikutan itu karena itu berpotensi untuk investasinya itu adalah investasi bodong. Dan juga teman-teman di sini juga harus tahu nih bahwa kalau misalnya investasi yang bagus itu pastinya akan terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK. Seperti itu sih Mas Ferry kalau dari aku.